Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Husyur, mahasiswa pendidikan IPA, PPG calon guru tahap 2 tahun 2024, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing koleksi antar materi terkait dengan Culturally Responsive Teaching, CRT, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Apa itu CRT? CRT merupakan pendekatan pembelajaran yang menghormati peserta didik dengan mengakui bahwa setiap peserta didik membawa pengalaman, nilai, dan identitas unik dari latar belakang budaya mereka, dan mengintegrasikan latar belakang budaya peserta didik sehingga materi pelajaran dan metode pengajaran relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Mengapa penting? Nah, CRT memastikan setiap peserta didik merasa dihargai, diakui, dan terlibat dalam pembelajaran, membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana semua peserta didik merasa diterima dan didukung untuk mencapai potensi terbaik mereka. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Definisi lingkungan aman, bebas dari diskriminasi, bullying, dan tekanan sosial. Tidak ada diskriminasi, stereotip, atau prasangka berdasarkan latar belakang budaya, agama, ras, atau status sosial peserta didik. Peserta didik merasa terlindungi dari perilaku negatif seperti bullying dan tekanan dari teman sebaya. Definisi lingkungan nyaman berarti kondisi di mana peserta didik merasa diterima, dihormati, dan termotivasi. Guru menghormati setiap perbedaan individu, termasuk cara belajar, budaya, dan kebiasaan peserta didik. Interaksi yang positif antara peserta didik dan guru menciptakan suasana belajar yang hangat dan inklusif. Kaitannya dengan CRT, menghargai identitas budaya peserta didik. CRT memastikan bahwa budaya peserta didik diakui dan dihormati dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik merasa diterima sepenuhnya, menciptakan rasa kepemilikan dalam kelas. Dengan CRT, peserta didik diajak untuk aktif, berkontribusi, berbagi pengalaman mereka, dan merasa bahwa mereka adalah bagian penting dari komunitas kelas. Penerapan CRT untuk lingkungan berpihak pada peserta didik. Pengenalan budaya peserta didik. Guru mengenal latar belakang peserta didik melalui dialog, observasi, dan asesmen awal. Dialog dengan mengadakan diskusi informal atau tanya jawab tentang pengalaman sehari-hari peserta didik. Observasi berarti memperhatikan cara peserta didik berinteraksi di kelas dan pola belajar mereka. Sedangkan asesmen awal berarti menggunakan asesmen diagnostik untuk memahami kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan belajar peserta didik. Integrasi budaya dalam pembelajaran. Menggunakan materi pembelajaran yang relevan dengan pengalaman hidup peserta didik. Guru mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan relevansi dan keterlibatan. Menghormati keberagaman. Mendorong diskusi dan kolaborasi antar budaya. Guru menciptakan ruang kelas yang inklusif di mana semua budaya dihormati dan dihargai. Mendorong peserta didik dari berbagai latar belakang untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka. Pemberdayaan peserta didik. Memberikan ruang bagi peserta didik untuk berbagi perspektif unik mereka. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan identitas budaya melalui pembelajaran. Biarkan mereka memilih bentuk hasil belajar yang sesuai dengan cara mereka memahami materi. Kaitan CRT dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik. Pemahaman gaya belajar. CRT membantu guru untuk mengidentifikasi gaya belajar spesifik peserta didik berdasarkan budaya mereka. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar unik seperti visual, auditori, kinestetik, atau campuran. Gaya belajar ini sering dipengaruhi oleh latar belakang budaya mereka. Asesmen diferensiasi. Menggunakan CRT untuk menciptakan
asesmen yang adil dan relevan bagi semua peserta didik. CRT mendorong guru untuk merancang asesmen yang adil dan tidak bias budaya, dan relevan dengan kemampuan serta konteks peserta didik. Meningkatkan motivasi belajar. Peserta didik lebih termotivasi ketika mereka merasa budaya dan identitas mereka dihargai. Ketika budaya dan identitas mereka dihargai, mereka merasa lebih diterima, yang secara langsung meningkatkan motivasi belajar mereka. Adapun dampak positif CRT. Pertama, peningkatan keterlibatan peserta didik. Peserta didik lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Pendekatan CRT membuat peserta didik merasa bahwa pengalaman dan budaya mereka dihargai dalam pembelajaran. Ini meningkatkan rasa percaya diri dan minat mereka dalam berpasti bahasa. Kinerja akademik yang akan lebih baik. Lingkungan yang mendukung memungkinkan peserta didik mencapai potensi penuh mereka. CRT menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana peserta didik merasa aman dan nyaman, yang mendorong mereka untuk fokus dan berkembang secara akademik. Perkembangan karakter inklusif. Membentuk peserta didik yang menghargai keberagaman dan toleransi. CRT mendorong peserta didik untuk menghormati keberagaman baik di dalam maupun di luar kelas. Studi kasus penerapan CRT dalam pembelajaran. Guru membagi peserta didik dalam kelompok berdasarkan latar belakang budaya mereka. Setiap kelompok diminta membuat presentasi atau poster tentang tingkat organisasi kehidupan pada makhluk hidup khas daerah mereka. Misalnya kelompok A, peserta didik yang berasal dari pesisir, organisasi kehidupan pada tanaman bakau. Kelompok B, peserta didik dari daerah pegunungan, bisa membuat organisasi atau menyusun organisasi kehidupan pada hewan ternak seperti kambing atau yang lainnya. Nah, kesimpulan dari pemaparan ini bahwa CRT adalah pendekatan yang penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang menghormati keberagaman, mendukung kebutuhan peserta didik, dan memberdayakan mereka. Pentingnya kolaborasi antar mata kuliah, misalnya pemahaman peserta didik, untuk memperkuat atau untuk memperimplementasi CRT dalam praktik mengajar. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.